Halo pemirsa, selamat datang di LIP Podcast, sebuah wadah diskusi yang menarik seputar pertanian, persembahan Direktorat Jenderal Lahan Irigasi dan Pertanian. Pada episode kali ini, kita juga akan membahas tentang implementasi program irigasi perpompaan dalam mendukung akselerasi swasembada pangan nasional. Dan sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Dr. Asmar Hansah, selaku Direktur Konservasi Pembangunan Sumber Air Pertanian. Apa kabar Bapak Asmar? Sehat ya? Karena memang kita tahu sedang ada erupsi Gunung Semeru, tapi kita berharap semuanya baik-baik saja pastinya ya Pak ya. Oke, mungkin kita boleh langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita di hari ini Bapak tidak hanya hadir bersama para mahasiswa dari Politeknik Pertanian, tapi juga hadir juga beberapa audiens kita dari podcast. Jadi nanti kita akan kembali akan membahas bagaimana sih dukungan ya tentu saja dari Direktur Konservasi dan juga Pengembangan Sumber Air Pertanian terhadap namanya swasembada pangan nasional. Kita mungkin boleh kembali Pak mengulas dari awal seperti apa sih dan mungkin boleh dijelaskan secara singkat Pak fungsi dari Direktorat KPSA sendiri Pak, kami persilakan. Ya, jadi kami dari Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, itu kalau kita merujuk ke Permentan, kita memiliki tugas dan fungsi terkait dengan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian. Dan kegiatan ini sebenarnya tidak saja untuk tanaman pangan, tapi juga tanaman perkebunan, hortikultura, dan juga untuk peternakan. Nah, karena pada saat ini kita itu mengejar swasembada pangan, maka untuk tahun-tahun ini kita fokus di pertanaman padi untuk tanaman pangan. Tapi untuk ke depan kita juga akan bergerak untuk tanaman perkebunan, hortikultura, kemudian juga untuk peternakan, dan juga bahkan kita sebenarnya memiliki tusi terkait irigasi modern gitu ya. Jadi yang lebih hemat seperti itu ininya lebih efektif untuk terutama untuk komoditas komersil gitu ya. Seperti itu Mbak Lisa. Kita kan tahu Pak, kalau memang konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sendiri ini memang baru 1 tahun ya Pak. Tapi mungkin boleh dijelaskan juga Pak, kilas baliknya dalam setahun ini banyak sekali nggak sih Pak dukungan-dukungan terhadap program swasembada pangan yang seperti apa? Silakan Pak. Ya, kita bisa dibuka datanya di sini siapa ya? Terus lanjut saja coba. Sebentar, balik. Nah, ini sebenarnya teman-teman semua ya, kita itu tidak saja bertekad menjadi lumbung pangan nasional, tapi juga lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia artinya kita harus berhitung market share pangan dunia itu 40 juta ton. Nah, kalau kita berkontribusi 10% saja, artinya kita harus menyiapkan sekitar 4 juta. Itu untuk lumbung pangan dunia. Kemudian juga kita harus mengamankan produksi kita untuk konsumsi masyarakat kita itu berapa penduduk? 280 juta ya. Kali misalnya konsumsi 110 kilo per kapita. Kemudian juga kita harus punya stok kita. Jadi kalau terjadi apa-apa, stok kita aman. Stok kita tuh kita buatnya 4 bulan. Kenapa 4 bulan Mbak Reza? Karena 4 bulan berikutnya kita sudah akan panen lagi. Nah, kalau misalnya sistem logistik kita sudah bagus gitu ya, mungkin penyimpanannya itu akan lebih lama lagi seperti itu ya. Nah, dari situ kita butuh produksi yang tinggi gitu ya untuk lumbung pangan nasional dan global tadi. Nah, caranya melalui perbaikan produksi pangan. Nah, ini yang mempengaruhi. Saya sudah sampaikan tadi, mulai dari varietas unggul, ada pupuk, ada OPT, ada teknologi begitu ya.
dan termasuk tata air atau pengairan. Nah itu poin di direktur kami terkait water management ini. Itu Mbak Raisa. Jadi kita bisa bilang memang ketersediaan air khusus untuk pertanian ini memang menjadi poin penting ya Pak ya? Iya, Yes. betul. Jadi kalau kita simak di perjalanan kita dalam memproduksi pangan itu, pada saat musim kemarau, terutama di lahan-lahan tanda hujan, itu tidak bisa ditanami karena tidak ada air. Tidak ada air. Sementara saya sampaikan tadi, di sekitar itu banyak sungai, banyak aliran, banyak sumber-sumber air lain yang bisa kita manfaatkan. Dan itu secara signifikan mampu meningkatkan indeks pertanaman. Seperti itu. Nah, tadi apa yang sudah dilakukan, coba mungkin kita ini kan datanya saja, lanjut, terus saja. Ini lanjut saja. Kita mau lihat data terkait apa yang sudah kita laksanakan nah ini dia, bentar. Nah ini distribusi infrastruktur air ya, yang sudah kita laksanakan ini se-Indonesia, itu dari tahun 2024 sampai 2025. Pada tahun 2024 itu ada 9.000, kemudian tahun 2025 ada sekitar 700. Jadi total irigasi perpompaan itu ada 10.000. Kemudian irigasi perpipaan ada 4.000, kemudian pompanisasi itu ada 71.000. Yang paling bawah, 71.000, kalau dia mampu mengairi 20 hektar satu pompa, itu kita bisa hitung 21 atau 20 kali 71.000. Itu sudah berapa hektar yang bisa diairi. Kalau jumlah hektar yang diairi tersebut bisa meningkatkan IP, tentu produksi akan meningkat. Seperti itu. Oke, tapi Pak yang menjadi pertanyaan besar adalah untuk menjamin ketersediaan air tersebut gitu Pak. Tentu pihak dari konservasi juga butuh namanya sinergitas. Sinergitas bentuknya apa saja yang bisa diwujudkan untuk bisa mendukung swasembada pangan tersebut Pak? Apanya yang dibutuhkan? Sinergitas dari siapa aja yang bisa akan mendukung untuk menjamin kesediaan air tersebut Pak? Iya, jadi kita tuh bekerja sama dengan Dinas Pertanian ya, atau dinas yang membidangi pertanian, baik di provinsi, di kabupaten, dan di kota. Nah, kemudian kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Jadi yang kita bantu itu ke kelompok taninya langsung, nah, dan di bawah koordinasi oleh dinas. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga kita bekerja sama dengan TNI untuk pendampingan di lapangan. Dan selain itu juga saya sampaikan tadi, kita juga bekerja sama dengan PLN di berbagai wilayah ya. Dan Pak Menteri sudah ada kerjasama dengan PLN pusat dan PLN daerah juga terus mendukung kegiatan ini. Dan juga pihak-pihak lain yang juga terlibat, tidak saja yang saya sebutkan tadi, termasuk kita juga memberdayakan mahasiswa-mahasiswa di beberapa lokasi. Itu mahasiswa dari Polbangtan ya Bu Nurul ya, juga ikut mendampingi kegiatan di lapangan. Itu. Dan itu juga sudah terlaksana selama setahun ini pasti Pak ya? Bagaimana? Sudah terlaksana selama setahun ini pasti Pak ya? Dari tahun 2024, 2025, dan itu akan berlanjut di 2026. Karena saya sampaikan tadi, di 2026 ada 15.000 unit. 15.000 unit se-Indonesia itu untuk irigasi perpompaan. Ada 3.000 irigasi perpipaan, dan bangunan konservasi juga ada 3.000 unit. Itu bisa berupa embung, bisa berupa damparit, bisa berupa long storage, bisa normalisasi saluran. Seperti itu, Mbak Reza. Oke, luar biasa sekali progres yang juga sudah dilakukan oleh konservasi sendiri. Pak, kita mungkin boleh flashback lagi seperti tadi sudah dipaparkan oleh Pak Asmar seputar tantangan terbesar di Indonesia, khususnya di pertanian di dunia, yaitu adalah perubahan iklim
yang mungkin sulit diprediksi Pak. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak tentang El Nino. Nah, ini nih seperti apa Pak? Khususnya untuk Indonesia sendiri, pemanfaatan sumber air yang ada di Indonesia. Silakan. Iya, jadi kalau teman-teman mahasiswa mengikuti perkembangan, saat ini ada COP berapa? COP 30 ya di Brazil ya, di Belém. Nah, itu memang dari tahun 1880-an itu sampai sekarang suhu tuh terus naik. Trennya tuh naik. Dan diprediksi sampai 2100 itu kenaikan tuh bisa lebih dari 2 derajat Celcius. 2100 kita kira-kira di mana Mbak Rasa? Panasnya kayak luar biasa ya Pak. Enggak, 2100 kita berada di mana gitu ya. Ya. Nah, itu fenomena global terkait perubahan iklim. Kemudian sektor pertanian tuh sebenarnya posisinya itu sebenarnya juga sebagai penyebab gas rumah kaca. Ya, mulai dari penggunaan pupuk, terus kebakaran di lahan gambut atau dari ternak itu. Sendawanya ternak itu mengeluarkan metan. Nah, kemudian itu sebagai sumber. Nanti saya larinya ke sana ya. Kemudian selain sebagai sumber, kita juga sebagai korban. Korbannya itu apa? Bisa kekeringan, bisa kebanjiran, bisa serangan OPT. Nah, di situ poinnya tadi pada saat perubahan iklim itu kekeringan tadi ya. Nah, tapi ada satu pihak lain, kita juga sebagai solusi sebenarnya. Karbon, kalau teman-teman sering dengar carbon sequestration ya, jadi penyerap karbon. Jadi tanaman itu mampu menyerap karbon. Nah, terkait dampak tadi yang kekeringan, nah itu nyata gitu ya, terjadi kekeringan akibat El Nino tadi, sehingga satu-satunya jalan kita harus mengembangkan pertanian berketahanan iklim namanya. Jadi ada dua, ada pertanian berketahanan iklim, ada pertanian rendah karbon. Kalau rendah karbon bagaimana menurunkan gas rumah kaca tadi, kalau berketahanan iklim, bagaimana misalnya itu kekeringan, kita bertahan dengan iklim yang terus bergejolak melalui introduksi teknologi. Salah satunya melalui sumber daya air tadi. Seperti itu. Jadi sumber daya air tadi itu sekaligus juga untuk menguatkan kita terkait pembangunan pertanian berketahanan iklim. Tapi untuk ketersediaannya sendiri Pak, untuk masing-masing potensi sumber daya iklimnya itu tergantung dari wilayah atau seperti apa Pak sebenarnya? Suaranya menggema Mbak. Mungkin boleh saya ulangi ya Pak ya, tentang bagaimana Pak tentang potensi sumber daya air sendiri itu tergantung wilayahnya atau seperti apa Pak? Iya betul. Jadi program ini irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan bangunan konservasi, sumber airnya itu kan dari bisa air permukaan, bisa air tanah. Nah, air permukaan itu bisa dari sungai, dari saluran-saluran, bisa juga air tanah. Air tanahnya bisa melalui dibor gitu ya. Tapi kita tidak boleh juga sembarang ngebor gitu Mbak Reza ya. Itu harus ada, kalau untuk kegiatan pertanian, kelompok tani, itu bukan perizinan namanya, tapi persetujuan dari ESDM. ESDM kita harus dapat izin dari mereka. Nah, itu terbagi lagi, ada kewenangan pusat, kewenangan daerah. Kalau kewenangan pusat, kita melalui Balai Geologi dan Lingkungan yang ada di Bandung. Kalau yang menjadi wewenang daerah itu di kabupaten atau di provinsi masing-masing. Nah, jadi untuk irigasi perpompaan itu ya tergantung sumber airnya. Kalau sumber airnya air permukaan tadi, kita bisa menggunakan pompa diesel, bisa juga menggunakan pompa listrik, atau seperti yang di Jember yang saya ceritakan tadi, di sungai, jadi mereka pompa submersible. Nah, kalau ini di dalam air tanah, dia akan menggunakan pompa bor seperti itu. Itu Mbak Rasa ya.
Bapak, tapi kalau untuk bisa didukung untuk perpompaan dan juga perpimpaan, kita kan tahu wilayah NTT sendiri memang cenderung, memang iklimnya ekstrim ya Pak, panas dan lain-lain. Apakah memang bisa masing-masing dari wilayah untuk mengajukan hal tersebut Pak? Untuk mengajukan, iya, iya. Makanya syaratnya itu tadi saya sampaikan tadi, pertama harus ada sumber airnya. Itu yang pertama. Sumber airnya harus ada, kemudian lahan dan petaninya. Sumber airnya bisa sumber air permukaan, bisa sumber air tanah. Sumber air tanah pun harus kita deteksi menggunakan geolistrik. Apakah di situ sudah ada, benar nggak? Jangan sampai sudah dibor oleh petani, ternyata airnya nggak ada. Itu ya. Nah, eh, kalau kita bergerak ke daerah timur misalnya NTT, itu sumber air permukaannya relatif jarang. Yang banyak itu karena air permukaannya jarang, banyaknya menggunakan bor. Ya, menggunakan bor dan untuk tenaga surya sebenarnya sangat cocok di sana karena intensitas matahari di sana kan lebih tinggi. Jadi kalau di daerah NTT menggunakan tenaga surya, bor, ada juga menggunakan diesel biasa. Jadi seperti itu. Karena maksud saya tidak semua tenaga surya itu sesuai di wilayah seluruh Indonesia, tergantung intensitas matahari juga. Jangan sampai intensitas mataharinya tidak mencukupi untuk menyedot air tadi. Demikian Mbak. Luar biasa baik ya. Tentu mungkin Bapak kita akan beralih ke beberapa topik berikutnya tentang mungkin Bapak pernah dengar salah satu isu di media sosial. Kalau tidak salah daerah Boyolali melalui tangkapan kamera terdapat bangunan yang menyerupai toilet yang diklaim sebagai fasilitas bangunan irigasi pompa Pak. Tapi dengan bangunan kecil tersebut, anggaran yang direalisasikan mungkin cukup besar, di atas 100 juta rupiah. Mungkin boleh Bapak ceritakan sebenarnya bangunan itu apa sih Pak, terus fungsinya itu untuk apa? Dan kenapa sih kok membutuhkan banyak untuk membangun tersebut Pak? Kami persilakan. Iya, kita juga menyimak itu ya, berita yang berseliweran itu nampak dari luar seperti toilet ya. Teman-teman juga mungkin sudah melihat. Termasuk yang di Jember kemarin, bentuknya, saya juga bilang, ini bentuknya seperti toilet ya, saya bilang gitu kan. Tapi petani ketawa aja, yang penting fungsinya Pak, katanya gitu kan. Jadi, irigasi perpompaan tadi, Mbak Reza ya, komponennya itu pertama, pompanya itu sendiri. Ya, pompanya, kemudian ada pipa untuk menghisap dan untuk mendistribusikan. Setelah pompa, itu bangunan pompa, kemudian bak penampung, seperti itu. Jadi pompanya sendiri itu kan bisa berapa? 30 atau 35 juta ya harganya ya. Kemudian juga bangunannya itu juga ada biayanya. Kemudian distribusinya itu dari sumber air dari sungai ke pompa, kemudian ke bak penampung, dari bak penampung didistribusikan. Itu kalau dia belum punya saluran bagi, dia akan menggunakan pipa. Menggunakan pipa itu bisa berapa meter gitu ya, panjang sekali kan gitu ya, sehingga efektif. Kemudian kalau dia menggunakan air tanah, itu kan harus dibor. Dibor itu bisa 60, kadang temu 100 meter kedalamannya. Itu biaya ngebornya juga lumayan itu. Mungkin berapa bisa tergantung wilayah ya, tergantung lokasi. Ada juga yang bisa 20 juta, bisa kurang lebih seperti itu ya. Jadi komponennya itu kalau kita lihat dari luar ini seperti toilet, tapi sebenarnya di dalamnya kita beli pompanya sendiri, ngebornya, distribusi, kemudian juga untuk bangunan pompa, rumah pompa kita sebutnya sama bak penampungnya, seperti itu. Dan itu yang melaksanakan semua adalah petani. Kenapa petani? Karena biar tumbuh rasa memiliki dari petani tersebut ya, bahwa mereka yang akan memanfaatkan itu tentu yang mereka bangun tidak akan asal-asalan karena tidak digunakan hanya setahun ini tapi selamanya seperti itu ya.
Jadi petani yang melaksanakan. Jadi anggaran itu ke petani. Petani kan dia membentuk RUKK namanya, Rencana Usaha Kelompok ya. Apa saja yang akan dibangun dan itu diverifikasi juga oleh dinas kabupaten. Seperti itu. Tapi kalau untuk petani sendiri Pak, ada nggak Pak konservasi air yang khusus yang perlu dipelajari oleh para petani-petani Pak? Untuk mengaplikasikan pemompaan tersebut. Apanya? Konservasi air yang memang harus diterapkan oleh petani khusus untuk pemompaan tersebut Pak. Iya, jadi dalam eh, pelaksanaannya ini mulai dari petani itu harus paham mulai dari penempatan titiknya itu ya. Karena kita ingin air itu mengalir dimanfaatkan seluas mungkin. Kalau kita berkaca di mana? Pak Renol yang pernah ke Taiwan ya. Taiwan berapa kali? Pemanfaatan air itu berkali-kali. Berkali-kali dimanfaatkan terus reuse, recycle segala macam itu ya. Tapi di Indonesia seperti apa? Kita kan belum ke sana, tapi kita harus mengarah ke sana. Apalagi air pertanian itu, air untuk pertanian itu memanfaatkan sekitar 70%-nya. Jadi petani juga harus melihat sumber airnya di mana, lahannya di mana. Jadi penempatan pompa tadi juga petani sebenarnya sudah bisa sendiri Mbak Reza di lapangan. Kami ke Nganjuk waktu itu, saya tanya, Pak kenapa penempatannya di sini? Pak ini posisinya lebih tinggi sehingga petani yang di bawah sana tuh akan dapat air dari pompa ini. Bagaimana dengan yang di atas saya bilang? Posisinya agak lebih tinggi. Kalau di atas kita tempatkan pompa di sana, itu sumber airnya dari geolistrik tidak sebagus yang di sini. Untuk yang di sana, katanya yang di bawah atas, petani itu juga mengarahkan pipa atau paralon tadi ke atas. Jadi yang bisa dipindah-pindah juga sama petani. Jadi kalau di atas sudah diairi, karena ada ngalir Pak katanya ke bawah. Kemudian kita pindah lagi petani-petani seperti itu. Nah itu petani sudah sudah sangat paham bagaimana memanfaatkan air ini secara optimal. Baik, luar biasa sekali antara sinergitas dari para petani, khususnya dengan para konservasi. Tapi Pak, menjadi pertanyaan mungkin terakhir Pak, sebelum kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Seperan apa sih mahasiswa dan juga peneliti terkait pemanfaatan sumber daya air kita? Adakah sinergitas yang terjadi antara mahasiswa dan juga para peneliti Pak? Monggo. Iya, kalau selama ini kan penyuluh petani mahasiswa itu kan ikut mendampingi di lapangan ya. Ikut mendampingi di lapangan di bawah Bu Nurul ya, di bawah seperti di Aceh, kemudian di Kalimantan, itu mahasiswa terlibat. Dan sebenarnya keterlibatan teman-teman mahasiswa atau peneliti sangat diharapkan gitu ya. Mulai dari apa? Mulai dari perencanaannya, dari pelaksanaannya, kemudian juga monitoringnya gitu ya. Karena apa? Karena misalnya di dalam perencanaannya tadi, sumber airnya di mana, kemudian ini dialirkan kemana, kemudian apakah di sini sumber airnya tersedia, kalau air tanah menggunakan geolistrik. Tentu teman-teman misalnya dari teknik teknik pengairan mungkin di Brawijaya ada teknik pengairan ada ya kan, itu bisa sangat terlibat. Kemudian juga misalnya terkait pompanya sendiri. Pompa itu kan kadang-kadang juga kalau perawatannya tidak optimal juga akan rusak. Sehingga bagaimana petani untuk memelihara merawat itu juga harus ada ilmunya sendiri. Teman-teman yang misalnya jurusan teknik mesin atau teknik mesin misalnya bisa juga terlibat. Kemudian untuk distribusi tadi itu teman-teman dari pertanian, dampaknya terkait dengan pemanfaatan tadi, apakah benar meningkatkan IP, apakah benar meningkatkan produksi, apakah benar meningkatkan luas tanam, teman-teman mahasiswa dari pertanian juga bisa terlibat gitu ya. Jadi bisa pendampingan. Sebenarnya keterlibatan mahasiswa tidak terbatas itu aja Mbak Reza ya, tapi juga
sekarang ini kan terkait panen dan pasca panen juga packaging juga penting gitu ya. Kemudian juga market, kan market juga sekarang itu eh, sudah menggunakan yang aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Dan itu mahasiswa sebenarnya bisa mendampingi juga terkait petani. Jadi kalau saya ingin sampaikan peran dari mahasiswa itu sangat sangat krusial untuk di bidang pertanian, utamanya di konservasi tadi ya, untuk pemanfaatan air tadi. Itu Mbak Reza. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bapak Asmar. Semoga program-program yang juga sudah disiapkan bisa membantu percepatan atau akselerasi swasembada pangan nasional sesuai dengan asta cita yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Saya Reza Malia pamit, sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang kompeten untuk membahas seputar hal tentang pertanian. Dan sampai jumpa.